Ini saya ini sebenarnya nggak tahu sama sekali tentang ini. Saya nggak ada background politik sama sekali ya. Saya cuma jualan teh di depan ya. Jadi, tapi saya ini mau tanya ke semua partai ya, boleh saya sebut partai semuanya. Ini itu tuh kalau saya lihat di media TV gitu ya, itu dalam kampanye itu caleg ya, sebenarnya caleg itu kayaknya dia menampilkan ada dia ngundang artis atau apa, kayak party lah bisa dibilang ya, ya menghambur-hamburkan uang gitu. Terus itu kan butuh uang gitu ya, dia nggak keluar cuma sedikit uang. Nah itu maksudnya tuh apa gitu? Agak serupa dengan yang ditanyakan oleh Saudara Rizal tadi ya, tentang fenomena kampanye yang kita lihat sekarang ini di Indonesia. Saya suka melihat itu di Liputan 6, bagaimana proses kampanye yang selama ini terlihat gitu. Jadi partai-partai mengadakan semacam ya pentas atau panggung, kemudian diberi hiburan, biasanya berupa dangdut atau orkes gitu ya. Ya, dan banyak sekali yang fenomena yang sekarang saya perhatikan tuh goyang erotis itu ya. Beberapa kali itu ditampilkan gitu, di situ gitu. Dan ini sayangnya beberapa partai yang seharusnya gitu sedikit atau ya harusnya punya nuansa agama gitu, itu pun juga melakukan hal yang seperti ini ya. Menurut saya agak aneh juga gitu ya. Para caleg atau para juru kampanye itu menyampaikan misi-misi mereka, sepertinya nggak ada yang tertarik gitu loh. Jadi akhirnya ya seolah partai itu juga terpaksa gitu, mau nggak mau ya udahlah, biar mereka tertarik untuk datang, kita kasih aja yang seperti ini. Pasti mereka pada ya beramai-ramai itu datang, sehingga kelihatan ramai, kelihatan megah dan seterusnya gitu. Nah, saya setuju sekali dengan Anda itu. Nah itu tadinya kalau saya punya banyak waktu, sebetulnya dalam bagian pertama itu saya ingin memaparkan tentang demokrasi di Indonesia secara menyeluruh. Memang itu suatu fenomena di Indonesia itu bahwa ya demokrasi di Indonesia terus terang saja, bahkan dalam rapat-rapat partai itu dalam kongres seperti di pasar saja. Kalau di kita di sini kan ada kongres, ada pertanyaan satu, silahkan saja sampai selesai, baru yang lain bertanya. Dalam kongres partai di Indonesia itu belum selesai yang satu, udah ada yang berteriak di sana. Pokoknya, nah itu. Dan setahu saya itu bukan di Indonesia saja, di negara-negara lain juga di mana saya pernah memantau pemilu, kalau kampanye itu ramai sekali. Saya pernah tahun 99 dikirim oleh Uni Eropa untuk memantau pemilu di Indonesia. Kebetulan waktu itu tempat tidur saya, tempat menginap di Hyatt di tingkat 27 jam 3 malam, tiap pagi jam 3 malam motor rame berdengung-dengung, udah mulai kampanye jam 3 malam tiap hari. Di luar negeri kan tidak ada yang begitu itu. Nah, maka membagi-bagi kaos, saya bicara dengan nggak tahu dia tukang beca, nggak tahu siapa, turun ke bawah dan ngobrol. Hari ini dia pakai kaos itu, teriak-teriak untuk satu partai, besoknya pakai. Saya tanya, Bapak mau partai mana? Wah, yang penting saya kan dapat kaos dan saya dibayar katanya. Sedangkan kalau saya kerja sehari nggak akan dapat segini. Maka dari itu waktu kampanye itu bagi mereka ya lapangan kerja. Jadi dalam hal ini kita tidak bisa menyalahkan partai, tetapi memang sistem demokrasi pada yang tadi saya bilang itu bahwa ya belum sempurna itu. Dan mengenai macam-macam misi, visi, saya merasa kagum sekali dengan uraian Pak Rangga tadi, karena hal tersebut di Rakernas tahun lalu itu di PDI udah dibahas mengenai ekonomi itu. Memang kita ini udah bukan saja dalam ambang penjajahan, tapi sudah dijajah ekonomi kita. Maka dari itu visi kita itu hampir sama. Dan saya tadi di dalam perkataan saya menyarankan
agar partai-partai yang visi misinya sama, punya ajas yang sama, lebih baik menggabungkan diri. Tapi demokrasi di kita sampai saat ini kan cuma bagi-bagi kue, ingin pada merebut. Satu-satunya PDI pada kali ini yang terakhir menempatkan diri sebagai oposisi. Di negara demokrasi itu oposisi perlu. Kalau kita tidak ikut di pemerintahan harus ada oposisi. Jangan sampai gara-gara mau ikut kebagian kue itu berkoalisi dengan yang tidak sepaham dan negara nggak akan beres.